DFC ini singkatan dari Deep Forest Challenge. Kenapa saya mengatakan challenge? Challenge itu kan artinya tantangan. Yang mana tantangan itu kita bisa lampaui dengan skill yang cukup dan keberanian yang terukur. Di dalam DFC itu, manusia adalah faktor utama sebagai pelaku dalam kegiatan tersebut. DFC itu bermain, tapi jangan main-main, karena ada standar-standar yang memang diterapkan di sini. Nama saya Leo Firmanto, usia saya 59 tahun, saya foundernya DFC Super Adventure. Ya. Pekerjaan sehari-hari saya instruktur 4x4 di tambang, Sumatera, Kalimantan, Papua. DFC ini singkatan dari Deep Forest Challenge. Ya. Kenapa saya mengatakan challenge? Challenge itu kan artinya tantangan. Yang mana tantangan itu kita bisa lampaui dengan skill yang cukup dan keberanian yang terukur. Di sini ada banyak yang mengatakan bahwa kegiatan 4x4 itu ada yang mengatakan ekstrim ya. Kalau kami menghindari kata-kata itu karena ekstrim itu konotasinya bahaya. Bahaya itu titik, tidak ada pembahasan tentang bahaya. Yang artinya bahaya itu harus dihindari. Tapi kalau challenge, seperti yang saya sampaikan tadi, challenge itu tantangan. Tantangan itu bisa kita lampaui dengan pengetahuan yang cukup, skill, atau keberanian yang terukur. DFC itu pertama kali dibuat 2016 ya. Itu yang pertama, DFC 2016. Yang kedua itu di Sukamantri 2017. Selanjutnya tahun 2018 itu ada DFC Ulin Bareng. Kita off sebentar. Baru tahun 2023 kita melaksanakan DFC yang ketiga itu di Garut. Dan sekarang pada tahun ini kita melaksanakan DFC yang keempat. DFC yang selanjutnya kita buat per 2 tahun sekali gitu, per 2 tahun sekali. Jadi kita nggak tiap tahun tapi 2 tahun sekali DFC itu. Cerita seru itu, serunya apa ya? Misalnya yang jelas tingkat kesulitannya pada saat pembuatan trek itu yang paling seru menurut saya. Karena DFC itu ada 4 pilar dalam sebuah kegiatan atau event DFC. Jadi tidak hanya event ekspedisi saja, tapi ada 4 pilar yang harus terpenuhi dalam kegiatan DFC itu. Yakni adalah yang pertama wisata alam, seni, keseniannya ya, kesenian dari wilayah yang kita lalui atau kita kunjungi. Yang kedua sosial, kegiatan sosial. Itu yang berkaitan juga dengan jalur-jalur istilahnya yang berharap kita berikan atau kita laporkan kepada pemerintah untuk jalur ketahanan pangan masyarakat gitu ya. Yang keempat adalah budaya masyarakat yang kita lalui. Untuk itulah makanya pada tahun 2023 kami memutuskan agar DFC itu kita laksanakan per 2 tahun sekali. Karena memang yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang terkait dengan 4 pilar tadi yang harus ada dalam setiap kegiatan DFC, itu tidak mudah kan. Tidak mudah. Jadi tidak enggak dari titik A ke titik B saja, tapi harus semua terpenuhi yang 4 pilar tadi itu. Kesenian dan budaya. Kesenian itu adalah kesenian masyarakat atau kesenian daerah yang sudah hampir tidak dikenal sama masyarakat. Nah, di situ kita gali, kita kalau bisa kita angkat kembali kesenian-kesenian tersebut agar jangan sampai kesenian itu akan hilang.
Nah, mengenai budaya, itu budayanya budaya kearifan lokalnya dari masyarakat-masyarakat yang ada. Betapa di wilayah Jawa Barat saja, itu budaya masyarakat itu walaupun kita misalnya itu di Jawa Barat itu bisa dikatakan adalah semuanya suku Sunda, tapi itu berbeda-beda budayanya. Jadi itu juga hal yang menarik yang wajib atau kita selalu mengangkat tentang itu. Nah, ini yang beda, ini menarik ya. Yang membedakan dari event DFC dengan event-event yang lain adalah di dalam DFC itu manusia adalah faktor utama sebagai pelaku dalam kegiatan tersebut. Jadi rumus off-road itu ada 3, yakni yang pertama skillnya, kedua baru performance kendaraannya, yang ketiga adalah faktor. Kenapa makanya saya menyampaikan bahwa manusia adalah faktor atau tokoh yang utama dalam kegiatan ini. Kendaraan dibuat dengan segala keterbatasan, tapi operatornya memiliki kemampuan terbatas melalui pelatihan-pelatihan yang pernah diadakan. Kegiatan 4x4 berkendara, petualangan dengan berkendara 4x4 itu sebetulnya di kita marak, banyak, marak malah. Kenapa kami seperti yang dikatakan tadi, ini sedikit ada promosinya. Ya kan? Kami menghimbau, mengajak kepada teman-teman para off-roader untuk mencoba mengikuti kegiatan DFC ini. Tujuannya apa? Ya kan? Di DFC ini kita akan mendapatkan sesuatu yang berbeda. Yang mana di sini skill pengendaranya, mentalnya, fisiknya itu diuji betul. Bahkan tagline kami itu adalah cerdas berpikir, bijak bertindak. Cerdas berpikir, kenapa harus cerdas berpikir? Seorang operator 4x4 itu harus smart, cerdas. Cerdas itu rangkaian dari huruf S, skill nomor 1. Ya, dari skill teknik recovery, mengemudi, dan sebagainya. Yang kedua, manajemen. Manajemen dari manajemen bahan bakar, persiapan makanan, karena event kami ini lamanya selama 7 hari. Ya kan? A-nya art seni. Seni apa? Seni dalam olah kemudi, seni dalam istilahnya ketukan dalam akselerasi dan lain-lain, ya enggak? Register. Register itu menggunakan barang-barang yang beregister. Tidak boleh di dalam event kami itu menggunakan barang-barang yang tidak beregister. Kenapa? Karena hubungannya dengan keselamatan para operator dan peserta itu sendiri. Ya kan? Baru setelah itu bolehlah peserta merasa trust, tapi tidak over confidence. Track DFC ini agak berbeda ya dengan yang lain, yang mana track kami betul-betul tricky. Betul-betul tricky karena disitulah salah satu sajian utama kami. Makanya kalau saya sambungkan dengan pertanyaan yang selanjutnya, kenapa salah satu benefit dari kegiatan DFC ini apa sih? Nah, keuntungannya adalah di sini di event kami itu kemampuan operator, kemampuan manusianya betul-betul diuji, ya, dari berbagai macam teknik, berbagai macam handicap yang akan kita lalui. Untuk itu salah satu benefitnya. Jadi manusia adalah tokoh utama dari kegiatan Deep Forest Challenge ini. Ya, kesabaran, mental, stabilitas emosi, dan seperti itulah kira-kira. Tidak hanya kendaraannya. Kendaraan itu adalah faktor pembantu. Faktor yang membantu terselesaikannya semua rintangan, challenge yang disediakan oleh kami panitia. Jadi kendaraan itu adalah dijadikan sebagai kepanjangan dari tubuh kita, gitu. Bukan kendaraan itu dijadikan sebagai objek penderita, misalnya dengan ngegas-gas dan lain-lain seperti itu. Yang jelas di dalam satu kegiatannya, DFC itu pasti akan menggunakan rute yang original. Ya.
Rute yang akan kami mainkan di sini, lokasinya di sekitaran Banjar ya. Itu masih hutan tertutup. Kalau kita lihat di Google Earth itu masih seperti brokoli ya. Kami sudah melakukan survei awal, kami udah 3 kali survei dengan melakukan jalan kaki ya untuk membuat koordinat, baru selanjutnya baru akan kami masuki dengan kendaraan. Apabila saya lihat peta topografi, itu tingkat ketinggiannya tuh stepnya tuh bervariasi ya, dari 10 meter, 20 meter sampai 50 meter. Nah, kemiringannya kami belum tahu, tapi bocorannya ini trek perawan, belum pernah ada yang melalui, belum pernah dilalui. Untuk itu para calon peserta atau peserta yang sudah mendaftar, siap-siap dengan kendaraan terbaik, kru terbaik, navigator terbaik, dan alat recovery yang baik. Untuk pendaftaran sendiri sebetulnya hampir standar ya, seperti event-event teman-teman yang lain, misalnya dapat kaos, dapat kemeja. Hanya yang membedakan dari kami adalah salah satunya ya, yang membedakan dari kami adalah kami akan memberikan pisau. Pisau untuk peserta. Kenapa kami memberikan pisau? Karena di dalam persyaratan event DFC itu, senjata tajam merupakan alat yang wajib dibawa. Karena ini kita bicara DFC itu juga bicara dengan tentang jungle survival ya. Jadi yang mana pisau itu adalah salah satu peralatan untuk survival. Kenapa kami akan memberikan pisau? Karena beberapa kali terjadi teman-teman kami, para peserta yang sebelumnya, itu malah membawa cutter, yang mana cutter itu bisa membahayakan peserta yang lain kalau dipotel atau apa. Makanya untuk itu kami, karena kami juga sekarang sudah ada sponsornya DFC, makanya namanya jadi DFC Super Adventure, maka kami juga mengajukan, membuat permohonan agar dibuatkan pisau yang standar, istilahnya baik, untuk kita bagikan kepada peserta supaya tidak bawa cutter lagi. Iya betul, bahaya itu kalau keinjak, waduh repot. Baik, regulasi mobil. Nah, regulasi mobil sebetulnya standar ya, sama dengan event-event yang lain. Hanya di DFC itu tidak boleh mobil yang terbuka. Ya. Kenapa tidak boleh mobil yang terbuka? Artinya misalnya mobil tubular atau mobil yang tidak ada pintunya. Itu tujuannya karena kita masuk ke dalam hutan yang masih rapat, ya kan? Yang kita hindari adalah serangan dari binatang. Itu binatang itu bisa tawon atau yang lain-lain. Nah, itu kan bahaya untuk peserta. Pesan untuk peserta. Ya, pesan untuk peserta atau calon peserta yang akan mengikuti kegiatan DFC ini. Kami menghimbau agar betul-betul mempersiapkan diri, ya. Mempersiapkan diri dan mempersiapkan kendaraannya. Kami pun dari pihak panitia, saya terutama, membuat istilahnya trek ini sudah kita buka, kita survei dari tahun 2024. Artinya apa? Artinya kami betul-betul sungguh-sungguh istilahnya mempelajari lintasan yang akan dilalui oleh seluruh peserta dan saya sebagai leadernya nanti. Nah, kita teman-teman peserta dalam hal ini akan mendapat, apalagi yang belum pernah ikut DFC ya, akan mendapatkan sesuatu yang berbeda atau lebih mungkin. Karena di sini kita akan sama-sama sharing, sama-sama belajar. Karena di DFC ini setiap handicap atau obstacle itu ada objektifnya, ya kan? Tidak nanjak-nanjak saja, turun atau turun saja, miring atau miring saja. Semua ada objektifnya. Untuk itu, bagi para peserta, kami mengharapkan, karena kejadian ini beberapa kali terjadi, pada saat briefing atau technical meeting, kami berharap jangan hanya navigatornya saja yang ikut briefing, tapi operatornya itu nggak ikut. Nah, jadi nanti takutnya ada miss. Nah, kami berharap, karena itu adalah hal yang terpenting sebelum melakukan sebuah perjalanan ekspedisi, maka operator, navigator,
kami harapkan, bahkan kami mungkin memberikan peraturan wajib bagi para operator dan navigator untuk mengikuti briefing tersebut, agar tidak ada kesalahpahaman dan apa saja handicap-handicap yang akan kita lalui berikut dengan penjelasan-penjelasan dan objektivitasnya seperti apa. Di DFC, kami menerapkan yang namanya IBPR. Dalam pembuatan DFC ini, kami menerapkan IBPR untuk membuat lintasannya. IBPR itu apa sih? IBPR itu identifikasi bahaya dan penilaian resiko. Identifikasi bahaya dan penilaian resiko. Atau mungkin kalau orang-orang di luar mengatakan bahwa itu adalah HIRA. HIRA itu Hazard Identification Risk Assessment. Kami menerapkan itu pada setiap pembuatan event DFC. Jadi DFC itu yang seperti kami sampaikan tadi, DFC itu bermain, tapi jangan main-main. Karena ada standar-standar yang memang diterapkan di situ.